Alkisah dalam suatu masa di dua kerajaan besar, hiduplah dua orang bayati bernama Viola dan Devina. Mereka membumi di dua belah kerajaan yang berlainan, yaitu Kerajaan Sadara dan Kerajaan Akara. Kalakian segala itu berganti saat buku Nabastala mesti dilakukan ritual tahunan. Wahai Baginda, Nabastala masih segera dilakukan ritualnya. Baiklah, kita lakukan esok pada pukul 8 malam. Baiklah Baginda. Syahdan jauh di sana, Kerajaan Akara memiliki betapa Kerajaan Sadara. Sang raja merasa ingin memiliki segala kekuatan dan kekuasaan yang datang dari buku Nabastala yang berada di pihak Kerajaan Sadara. Assassin! Siap, Baginda. Nabastala akan menjalankan ritualnya. Kalian berdua harus cari tahu waktu pastinya. Kita akan mengambil alih sihir Nabastala itu. Siap, Baginda. Jalankan. Maka hengkanglah sang asasin berlindung-lindung ke Kerajaan Sadara. Kalakian sampai di sana, sang asasin diam di pinggir kerajaan. Siapkan semuanya untuk besok malam. Siap, Baginda. Siapkan semuanya sebelum pukul 8 malam. Siap, Baginda. Maka mendengar perkara itu, asasin pergi kembali ke Kerajaan Akara untuk ikhbar penyampaian berita kepada Baginda Raja. Baginda, kami memperoleh berita perihal waktu ritual Nabastala. Sabdakan. Besok malam, tepatnya jam 7 malam. Kerja bagus, Assassin. Apa ya? Kenapa karus sekali? Kerajaan kita akan menguasai kekuatan Nabastala esok hari. Apa? Jangan ayah, jangan mulai pertempuran. Kau putri kecil, jangan mencampur urusan kami. Pengetahuanku, Nabastala dikuasai oleh Kerajaan Sadara. Benar Viola. Viola, apakah kita boleh pergi sebentar? Tentu saja sahabatku. Bukannya kerajaan menguasai Nabastala? Iya benar, ada apa? Diriku ingin mengetahui tentang cerita di balik buku itu. Oh, baiklah. Ayo kita pergi kepada oyangku. Yang tolong ceritakan tentang buku Nabastala itu, temanku ingin mengetahuinya. Jadi, Bayati-Bayatiku, Nabastala merupakan buku dari ribuan tahun yang lalu yang menyatukan seluruh kerajaan saat itu melalui pergolakan antara Kerajaan Sadara, Akara, Adonata, dan Arasia. Akan tetapi ada satu penyihir yang ingin menyatukan dan menghentikan semua sihir yang mereka punya menjadi satu mantra. Semuanya pun damai, akhir semua sihir itu disimpan di dalam buku yaitu Nabastala dan juga turun-temurun oleh penyihir. Jikalau Nabastala dikuasai oleh sang penyihir, maka Nabastala akan kehilangan kesaktiannya dan terjadi kebinasaan. Oh baiklah, terima kasih Oyang. Sama Bayati-Bayatiku. Kalakian Davina merasa sedih, ia bertekad akan menyampaikan rencana ayahnya kepada Viola pihak Kerajaan Sadara pada esok pagi. Namun naas saat Devina melana keluar kerajaan, asasin menyadarinya. Devina pun dibawa ke hadapan raja. Putrimu hendak pergi ke Sadara untuk menghentikan rencana kita. Bawa dia ke penjara. Tidak ayah, jangan. Namun segala usaha Devina sia-sia. Ia dibawa oleh penjaga untuk dihukum ke dalam penjara.
Pagi pun berlalu, Abizar hendak melihat anaknya yang berada di dalam penjara. Ayah, hentikan pertempuran ini, ayah. Apakah kamu tidak melihat kerajaan Nabastala? Apakah kamu ingin melihat kerajaan kita menderita? Namun jika Nabasala berada di tangan, Anakku. Baiklah, aku akan memberhentikan rencana ini. cincin ini seperti memegang janjiku. Baiklah, aku akan memegang janjiku. Panglima! Siap, Baginda. Tolong siapkan assassin. Siap, Baginda. Assassin berkumpul. Siap, Panglima. Hatta Raja Akara memerintahkan assassin untuk pergi ke Sadara dan memberikan sinyal jika Nabastala sudah terputus dengan pemilik sihirnya. Syahdan pergilah sang assassin dirinya ke seluruh pasukan ke Sadara. Dengan melanak, assassin mulai memata-matai Sadara yang akan memulai ritualnya. Tepat pada pukul 5 petang, seluruh pihak Sadara sudah berkumpul untuk memulai ritual. Sang penyihir sudah memulai melepas sihirnya. Apakah ini saatnya? Kiar assassin memberi sinyal kepada raja sebagai tanda bahwa ritual segera dimulai. Serang! Raja menyerang dan menggondol Nabastala dari tangan penyihir, dan terjadilah Maharana. Kalakian, sial sang penyihir dapat mengirat dan melarikan diri bersama buku itu. Ramal, Siap, Baginda. cepat carikan penyihir itu. Siap, Baginda. Maka di lain pihak, penyihir tampak tak jauh dari Maharana. Ia sudah sekarat bersama buku itu. Hatta seorang warga dari kerajaan Sadara melihatnya. Berikan buku itu. Tidak. Aku adalah penjaga buku Nabastala. Baiklah. Dan Selina pun mengkurniakan buku itu. Lalu penjaga menghilang pergi menemui raja. Viola, berhenti kau di sana, pengkhianat. Apa? Apa yang terjadi? Semua ini terjadi setelah aku keluar dari penjara. Kau pengkhianat. Akara merebut Nabastala. Apa? Ayahku? Bagaimana kau tidak tahu? Sebenarnya di sini aku mendengar bisikan ayahku dan aku pun mencari sumber suara tersebut. Aku pun menemukannya dan menghampirinya. Saat aku menghampirinya, ternyata ayahku sedang merencanakan peperangan. Aku berusaha menghentikan rencana itu, tetapi semuanya gagal. Ayahku memarahiku dan mengetahui bahwa aku berniat untuk kabur. Akhirnya aku dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat aku di penjara, aku bernegosiasi kepada ayahku agar tidak melakukan rencana itu. Pada akhirnya ayahku setuju untuk tidak melakukan peperangan itu. Aku mengasihkan cincin kepada ayahku sebagai tanda janjiku kepada ayahku. Aku bisa keluar dari penjara setelah 1 hari berada di dalam penjara. Ternyata semua omongan ayahku bohong, hanyalah agar aku berhenti mengoceh. Dan ayahku tetap melaksanakan peperangan. Setelah 1 hari aku keluar dari penjara, aku melihat semua keadaan semuanya hancur, dan aku pun pergi menghampiri Viola. Evina, bergabunglah dengan kami karena kerujaanmu telah hancur. baiklah.
Asasin berkumpul. Lu ngomong kocak. Jangan ketawa, jangan. Kalau jelas buat tuh jangan. Putrimu, hendak. Kabur ke sono. Anomali, Cok.